Baiklah, sebelumnya Pak izin mau wawancari Pak Ustadz. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rizka Damayanti dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 231049. Pak, di sini saya mau bertanya sama Pak Ustadz tentang mengenai tema agama, tentang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi gini Pak, amalan apa saja yang ada di bulan Ramadan dan bagaimana cara kita menjalani agar tetap lancar? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, perkenalkan juga ya, saya Muhammad Uyun. Terima kasih kunjungannya. Jadi berkaitan dengan Ramadan, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan itu adalah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, ya. Kemudian di hadis lain disebutkan bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan, dan banyak lagi keistimewaan yang lain. Kemudian selama bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak ya amalan-amalan, ya, karena kesempatan Ramadan ini itu hanya 1 tahun sekali. Artinya jangan sampai kesempatan yang emas ini, di bulan yang istimewa ini, tidak ada kebaikan di sini, ya. Maka supaya mendatangkan kebaikan di bulan suci Ramadan itu, maka hendaknya kita melakukan puasa Ramadan itu didasari dengan iman dan hanya mengharapkan ridho Allah semata. Karena memang di dalamnya itu disebutkan dalam Al-Quran, di bulan suci Ramadan itu ada hari di mana Allah katakan khairum min alfi syahr, dia lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Artinya apa? Jangan kita lewatkan kesempatan di bulan suci Ramadan ini untuk kita beramal. Apa saja amalan di bulan suci Ramadan itu, ya, diantaranya adalah di siangnya kita berpuasa dan malamnya kita mendirikan sholat malam, ya. Nah, ketika malamnya kita menghidupkan nilai-nilai agama di malam hari, entah itu sholat wajib maupun sholat sunnah, ya. Di siangnya kita berpuasa, maka kata Rasulullah, dia akan keluar di bulan suci Ramadan nanti, ya, seperti bayi yang baru lahir, ya. Nah, di siang hari kita berpuasa, ya. Berpuasa itu menahan diri, bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, ya, tapi semuanya, baik fisik maupun non fisik, jasmani maupun rohani, semuanya harus berpuasa. Ada orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa, karena berpuasanya tidak didasari dengan iman, ya. Tidak didasari dengan mengharapkan ridho Allah semata. Dia sekedar puasa, lapar dan haus saja. Pada hakikatnya puasa Ramadan itu, ya, matanya berpuasa, mulutnya berpuasa untuk tidak ngupat, ngupe, ngerumpi, gitu, ya. Kemudian telinganya juga puasa, tangannya juga puasa, kakinya juga puasa, semuanya berpuasa. Nah, maka kemudian Ramadan mendidik kita untuk sabar, ya, sabar dalam segala hal, itu, ya. Sabar dalam menahan diri, sabar dalam amarah, gitu, ya. Sabar dalam mengendalikan hawa nafsu, semuanya butuh kesabaran. Itu di siang hari. Kemudian di malam harinya, ya, kita menghidupkan qiyamul lail, ya, salat malam. Seperti kita misalnya salat tarawih, ya, kemudian salat witir. Di malam harinya kita perbanyak salat taubat, salat tahajud, salat hajat, ya, dan salat sunnah-sunnah lainnya. Dan ini amalan yang sangat dianjurkan selama bulan suci Ramadan, ya. Nah, di samping itu juga, ya, kita perbanyak membaca Quran, ya.
tiap hari kita baca Quran, ya. Tiap hari kita baca Quran. Kalaulah di hari lain dalam satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan, maka di bulan suci Ramadan itu akan beratus kali lipat Allah lipat gandakan, ya, membaca Quran, ya. Maka kita harus punya target bahwa baca Quran itu misalnya dalam sehari 1 juz itu, ya. Ini amalan luar biasa, ya. Jadi kesempatan emas. Karena apa? Di Ramadan ini adalah Allah kasih diskon besar-besaran, dikasih diskon besar-besaran untuk kita mengumpul pahala, mengumpul amal, ya. Maka baca Quran. Kemudian apalagi perbanyak sedekah, ya. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW, ya, dengan kita sedekah, apalagi kita iftar, ya, berbagi makanan ketika berbuka puasa kepada orang lain, maka kata Rasulullah sama pahalanya dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Nah, ini Masya Allah. Jadi kalau kita bersedekah, maka insya Allah, ya, pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa. Kemudian amalan selanjutnya, ini sering kali orang lupakan, ya. Apa itu? Perbanyak berdoa sebelum berbuka puasa. Oh, ini amalan luar biasa ini. Orang kadang-kadang ketika mau berbuka sibuk dengan bukuan, nyiapkan ini, nyiapkan, dia lupa berbuka, berdoa. Kenapa? Di saat-saat itu adalah doa-doa kita mustajab, ya. Maka perbanyaklah berdoa di situ. Kemudian perbanyak istighfar sebelum waktu subuh, ya, setengah jam, 15 menit sebelum subuh, perbanyak kita untuk beristighfar, ya. Kemudian apalagi amalan yang lain? Amalan yang lain di akhir Ramadan kita dianjurkan untuk membayar zakat fitrah. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mensucikan jiwa. Jadi zakat diri, membersihkan puasa kita dari kekurangan-kekurangan selama bulan suci Ramadan, sehingga betul-betul dari zakat fitrah yang kita keluarkan itu mencerminkan kepedulian kita terhadap sesama. Nah, jadi mendidik diri kita ini supaya memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama, dimana selama bulan suci Ramadan kita suka bersedekah, banyak berbagi sama fakir miskin, anak yatim. Maka kemudian dengan zakat fitrah tadi akan lebih sempurna lagi pada kita, karena amalan puasa Ramadan kita akan tergantung antara langit dan bumi sebelum bayar zakat fitrah ditunaikan, ya. Nah, itulah diantara amalan-amalan, ya, selama bulan suci Ramadan. Demikian. Terima kasih Pak atas wawancaranya, ya. Untuk bagi Bapak ada untuk nasihat untuk umat muslim berikutnya Pak, untuk menyampaikan nasihatnya. Ya, jadi Ramadan telah berakhir. Tahun depan itu Ramadan pasti ada, tapi diri kita belum tentu ada. Artinya apa? Usia kita tidak tahu kapan akan berakhir. Maka apa yang telah dilakukan di Ramadan kemarin, bagaimana kita mesti tunjukkan, ya, kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat bahwa kita ini puasa ini berhasil, bahwa kita ini selama Ramadan ini bisa berhasil. Apa yang mesti kita tunjukkan? Ya, mesti kita tunjukkan indikator keberhasilan selama Ramadan. Satu, imannya semakin mantap, ya. Yang kedua, makin rajin ke masjid, karena selama Ramadan kita dididik untuk ke masjid terus, ya. Kemudian apa lagi? Ya, akhlaknya semakin bagus. Dimana selama Ramadan, ya, kita, mulut kita, ya, mata kita, dan kita jaga betul. Maka setelah Ramadan ini mesti kita pertahankan, menjaga lisan, ya, untuk tidak fitnah, menghina dan sebagainya. Kemudian yang keempat, semangat untuk menuntut ilmu. Kita bisa lihat, ya, selama bulan suci Ramadan, ya, kita bisa mendengar kultum-kultum tarawih, kultum subuh, gitu, ya. Tambah lagi kita bisa nonton di televisi. Ini kesempatan bagi kita untuk terus belajar, ya, belajar dan belajar, karena memang ilmu itu
di dalam Mahdi ila Mahdi. Jadi dari ayunan ya sampai ke liang lahat. Artinya apa? Tidak ada batasan untuk tetap belajar. Ya. Jadi semangat untuk ilmu. Kemudian yang terakhir adalah memiliki sifat solidaritas yang tinggi dengan sesama. Ya. Nah, ini pesan saya ya, tetap pertahankan. Ya. Jadi dalam sebuah riwayat disebutkan ketika seorang laki-laki sesungguhnya ketika seorang laki-laki berjumpa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan aku resep, ya berikan aku resep tips agar aku bisa mempertahankan ibadah-ibadahku. Maka Nabi mengatakan, ya perbanyak basahi lisanmu dengan berzikir. Ya, itu tipsnya. Apa itu zikir? Zikir dalam arti luas, ya semua potensi mengingatkan diri kita untuk ingat pada Allah, maka itu adalah zikir. Zikir lisan, perbuatan maupun zikir dengan hati. Semuanya itu adalah dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Terima kasih Pak atas wawancaranya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Masya Allah. Demikian wawancara saya tutup, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.